sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat. Jadi semaksimal mungkin kita upayakan untuk jadi orang yang baik, yang bermanfaat untuk orang lain, untuk lingkungan, untuk sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfani Adi Siswanto atau biasa dipanggil Irfan. Saya dari PT Anak Kayu Bangun Nusantara atau biasa juga disebutnya Anak Kayu saja. Nah, saya dari Jawa pindah ke sini tahun 2013 dan PT Anak Kayu Bangun Nusantara itu sendiri adalah sebuah industri kreatif yang memanfaatkan limbah kayu menjadi sebuah kreasi seperti miniatur, home decor, dan kitchenware, peralatan masak. Anak Kayu Bangun Nusantara juga memproduksi interior design. Kita berdiri tahun 2017 setelah saya resign dari perbankan. Nah, saat ini kita mempunyai brand Ulin. Nah, di belakang saya ini jadi Ulin yang produksinya juga dari bahan baku kayu ulin yang kita ekspor ke beberapa negara seperti Jepang, Korea, Singapura, dan Malaysia. Barang yang kita ekspor adalah barang-barang kerajinan kayu dan home decor, terlebih di kitchenware ya, peralatan masak yang fungsional seperti telenan, piring, sendok, garpu, sumpit, dan mangkok. Kenapa saya pilih kayu? Ada dua alasan. Yang pertama, sebelum kerja di bank dulunya saya memang sempat kerja juga di salah satu industri kayu ya, jadi memang orientasinya ke ekspor, kemudian saya pindah ke bank. Nah, alasan yang kedua adalah seperti halnya bapak-bapak yang punya rumah ya, kita kan ingin mendekor rumah kita dengan mebel atau interior yang kita inginkan. Nah, ketika saya waktu awal-awal menikah, baru punya rumah juga, ingin sudut-sudut rumah itu seperti yang saya bayangkan. Jadi dekorasinya, lemarinya, meja kursinya itu seperti yang saya inginkan, yang ada di bayangan saya. Nah, keterbatasannya adalah ketika kita datang ke toko mebel, ukuran lemari itu standar gitu, sekian kali sekian. Ukuran meja itu standar, sekian kali sekian. Nah, saya inginnya rumah saya itu furniturnya custom. Nah, jadi awal mula saya bikin bisnis ini adalah kebutuhan saya akan interior rumah saya sendiri. Dan kedua adalah dari hobi saya yang suka membuat sesuatu dari limbah. Jadi kayu ulin yang kita produksi, yang kita ekspor dan sebagainya itu sebagian besar dari kayu limbah. Jadi sisa produksi sebelumnya. Entah itu dari mebel, pintu, jendela, atau barang-barang yang tidak ada hubungan sama kayu seperti kaleng, kemudian ada beberapa barang seperti kemiri dan lain sebagainya kita daur ulang. Nah, itu alasan saya kenapa memilih kayu menjadi bisnis kami. Dan ternyata setelah berjalan, ya untungnya lumayan juga gitu. Awal mula Anak Kayu berdiri, ceritanya sedikit panjang ya, karena dari kecelakaan itu ceritanya adalah, saya adalah seorang karyawan bank. Saya adalah bankir yang bekerja sekian tahun di perbankan sebagai marketing funding. Jadi saya adalah marketing. Nah, sekian tahun kita menghandle nasabah-nasabah yang mempunyai dana besar di bank, nasabah prioritas. Sehingga muncullah keinginan untuk menjadi pengusaha juga, orang yang punya duit seperti yang disimpan di bank tempat saya bekerja. Duitnya banyak, usaha. Nah, saya ingin berusaha, tetapi tidak ada kepikiran terbesit sedikit pun untuk menjadi pebisnis kayu atau pengrajin kayu. Yang saya pikirkan waktu itu adalah berdagang, menjadi supplier salah satu cat atau finishing kayu. Nah, sehingga tahun 2017 dengan duit seadanya,
dengan pesangon yang waktu itu saya punya, saya beranikan diri membuka usaha distributor finishing kayu atau finishing cat atau pernis yang waktu itu masih sangat jarang di Kalimantan Selatan 2017. Ada satu merek di mana unik sekali. Finishing kayu yang biasa campurannya adalah thinner, bahan kimia yang aromanya tajam. Nah, finishing ini ternyata bahan pencampurnya adalah air. Nah, saya tertarik di situ karena masih 2017 itu masih jarang. Kalau sekarang udah banyak, beberapa brand pencampurnya adalah air. Nah, waktu itu finishing kayu atau pernis dengan finishing air itu masih sangat jarang. Sehingga saya tertarik untuk menjadi distributor salah satu brand pertama untuk masuk ke Kalsel dan bisnis itu. Saya datangkan 1 kontainer, 2 kontainer menjadi distributor ya. Dan alhamdulillah bisnis itu bangkrut. Bangkrut, benar-benar bangkrut. Di toko tagihan banyak, sales pada lari, saya sebagai pengusaha karbitan bingung. Karena sebelumnya saya kerja di bank, mengandalkan gaji. Begitu sudah terjun ke dunia bisnis, saya sudah terlanjur resign, punya anak istri di belakang, saya nggak punya penghasilan, bisnis bangkrut. Tabungan yang saya kumpulkan untuk membuat bisnis yang sekarang berjalan, bisnisnya pun juga rusak, bisnisnya bangkrut. Nah, alhasil ada sekitar setengah kontainer finishing cat pernis itu mangkrak di workshop. Kemudian namanya bapak-bapak yang nggak punya pekerjaan, utang banyak, tagihan nggak jalan dan lain sebagainya, namanya orang stres ya, kita bikin video. Waktu itu saya bikin video membuat rak sepatu untuk saya sendiri, untuk saya pakai di rumah yang tadi saya cerita, rumah baru saya tinggal. Rak sepatu itu saya bikin dari potongan kayu-kayu sisa palet dari packingan cat ya, saya buat sedemikian rupa menjadi menyerupai rak sepatu. Kemudian saya finishing dengan pernis yang setengah kontainer tadi yang hampir expired itu. Karena sudah sekian lama nggak muter, nggak dijual, hampir expired, tapi belum expired. Nah, saya finishing, saya pernis, kemudian videonya saya unggah, saya upload ke salah satu media sosial. Nah, dari situlah titik di mana saya diapresiasi oleh seseorang teman bahwa bagus, rak sepatumu dijual nggak? Aku mau beli, aku juga butuh. Nah, saya upload lagi, ketika dia beli, ada yang apresiasi lagi. Bagus, saya juga mau, harga berapa, dan seterusnya, sehingga yang mulanya bisnis saya sebenarnya saya ingin fokus adalah finishing atau cat atau pernis, ternyata justru Allah berkehendak lain, justru bisnis kayunya yang berjalan. Jadi dari saya sendiri yang bekerja bikin rak abal-abal itu, rak sepatu abal-abal, saya akhirnya merekrut satu karyawan untuk mengerjakan, satu tukang untuk mengerjakan kreasi kayu itu. Dan alhamdulillah setelah Anak Kayu berdiri, yang tadinya kita punya setengah kontainer cat hampir expired, sekarang sudah habis untuk memproduksi finishing semua produksi kami. Nah, itu awal mula bisnis Anak Kayu yang saya bilang tadi bermula dari kecelakaan. Saya tidak pernah berpikir untuk jadi tukang kayu. Tapi keadaan memaksa saya harus punya penghasilan untuk memenuhi keluarga, yaitu jalannya di bisnis kayu tadi. Nah, kemudian bertambahlah 1 orang tukang, 2 orang tukang, 3 orang. Akhirnya kita bikin perluasan pekerjaan yang sebelumnya hanya kayu mengarah ke plywood. Plywood kita bikin interior design, kitchen set, perkantoran, ruko, untuk dibikin restoran, perbankan, dan lain sebagainya. Akhirnya menjadi kontraktor interior. Kontraktor interior berjalan sekian tahun. 2019 kita berpikir bahwa rasa-rasanya kalau produksinya meja, lemari, mebel, itu putarannya hanya Kalsel saja. Karena mana mungkin orang Papua beli lemari di saya. Pasarnya pasti akan sedikit, hanya sedikit. Orang Jakarta masa iya beli meja di Anak Kayu, Kalimantan Selatan? Terlalu jauh dan ongkos kirimnya juga terlalu mahal. Sehingga kita berpikir rasanya kita harus punya brand di mana kita produksi massal dan bisa dikirim melalui kurir. Nah, jadi kita
melahirkan brand baru namanya Ulin dari sisa limbah kayu ulin yang kita jadikan sedemikian rupa untuk bisa disebar seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah saat ini juga sudah ke luar negeri juga, ke mancanegara. Tokoh yang menginspirasi, rasa-rasanya kok tidak ada ya selain Rasulullah. Jujur saya sebenarnya orangnya introvert. Saya adalah orang yang penyendiri, tidak suka ngobrol dengan orang lain, tidak seneng berbaur. Saya bisa ngomong karena tuntutan, karena saya dulu kerja di bank harus sebagai marketing ya. Marketing mau nggak mau harus bisa ngomong, harus jualan produk gitu. Jadi saya ini sebenarnya adalah introvert yang dipaksa untuk jadi ekstrovert. Nah, ketika 2017 saya memutuskan untuk resign dan membuat usaha baru, banyak cobaan termasuk yang bangkrut tadi. Tokoh siapa yang membuat kita bangkit dan kita tetap bisa fokus di usaha kita? Saya rasa tetap keluarga ya. Jadi ibu, bapak, adik, anak, istri. Nah, itu yang menjadi pikiran saya nggak boleh nyerah. Karena kalau saya nyerah, saya nggak bisa membuktikan kepada anak istri saya kalau saya sebagai pria bertanggung jawab harus punya tanggung jawab menafkahi anak dan istri. Dan kedua, saya malu kepada bapak ibu saya. Bapak ibu saya itu dari desa, saya dari desa ya, di Jombang sana, Jawa Timur. Bapak saya supir truk, ibu saya penjahit. Jadi kalau saya tidak berhasil, tidak sukses di tempat rantau di Kalimantan, maka saya malu dan apa yang saya mau bilang gitu. Saya di sini bangkrut, anak istri saya kekurangan anak. Jadi lagi-lagi tokoh itu adalah keluarga terdekat, orang tua dan anak istri. Nah, itu yang membuat kita tidak menyerah untuk terus mencari jalan keluar, bagaimana bisa mendapatkan penghasilan yang layak. Saya rasa itu ya. Sampai saat ini ternyata itu efektif. Ketika saya ketemu dengan satu masalah, saya ingat kembali, saya ini buat bisnis, ngapain sih? Sebenarnya saya dulu tuh siapa sih? Saya bukan siapa-siapa, saya buat bisnis ternyata untuk keluarga. Jadi ketika saya mengalami masalah di kemudian hari atau saat ini, saya kembalikan lagi ke masa lalu bahwa saya pernah melalui satu fase di mana saya down dan saya bangkit lagi oleh keluarga. Nah, itu saya rasa menjadi tolak ukur atau apa ya, pijakan kaki saya sampai saat ini, yaitu keluarga, tokoh yang menginspirasi dan membuat motivasi untuk saya. Proses pembuatan karya produksi anak kayu itu pertama pastilah desainnya. Tidak bisa dipungkiri pada saat ini memang tontonan kita, apa yang kita lihat itu dipengaruhi dari internet. Jadi tidak kita pungkiri juga desain-desain yang diproduksi oleh Ulin dan PT Anak Kayu itu dipengaruhi dari desain-desain yang sudah ada. Bukan menjiplak, tapi kita mendapat inspirasi desainnya itu dari yang sudah ada, dari internet, dari YouTube, dari macam-macam yang sebelumnya sempat kita lihat. Nah, dari desain kita sudah temukan, sudah kita rancang. Proses yang pertama itu adalah pemilihan bahan baku. Pemilihan bahan baku yang kita pakai untuk membuat satu produksi, misalkan kayu ulin ini, bahan bakunya adalah dari limbah, jadi potongan-potongan atau sisa produksi sebelumnya. Contoh, misalkan ada pengrajin pintu atau kusen yang membuat kusen, tapi ada potongan kayu kecil. Nah, di dalam Anak Kayu, kita punya prinsip jelas, kita tidak membalak hutan dan kita tidak mengeksploitasi hutan. Kita pakai yang ada. Kalau misalkan limbah yang kita dapat besar, maka produk jadinya kita usahakan besar. Karena sayang banget kalau kita potong jadi kecil-kecil.
kalau produk limbah, sisa limbah yang kita dapat kecil, maka kita harapkan yang kita produksikan adalah bahan kecil juga. Contoh seperti sumpit, sendok, garpu, jam tangan, barang-barang kecil itu kita dapat dari limbah yang kecil pula. Tapi kalau limbahnya itu kita dapat besar, kita jadikan barang besar juga seperti telenan, alu atau kumpang dan lain sebagainya. Jadi sayang kalau barang ulin ini kita pecah, kita potong menjadi barang menjadi kecil. Itu sayang sekali. Karena jarang juga limbah itu bentuknya besar. Nah, prosesnya contohnya kita mau bikin sebuah gelas seperti ini. Nah, gelas ini didapat dari balokan kecil. Kita proses sedemikian rupa menjadi lingkaran dengan mesin bubut. Jadi proses mesin bubut ini seperti halnya bubut besi, kita potong, kita bubut bagian luarnya sehingga berbentuk silinder, kemudian kita bor dengan bubut juga sampai membentuk seperti ini, sampai lubang, tapi tidak sampai tembus. Nah, yang membuat unik proses di anak kayu dan ulin adalah proses finishingnya. Kenapa? Karena finishingnya kita amplas melalui beberapa grade. Satu gelas kecil ini melalui proses finishing 4-5 kali. Karena amplasnya itu dari grade 80, 100, 240, 600 sampai grade 1000. Nah, kalau dengan grade 1000 dirasa masih kurang halus, biasanya kita pakai kain jeans, kita gosok sampai kinclong, sampai halus. Baru setelah terakhir proses amplas selesai, kita oles dengan beeswax. Nah, apa itu beeswax? Beeswax adalah lapisan terakhir finishing dari bahan sarang lebah yang kita oles untuk kebutuhan ekspor untuk pertama kali. Karena beeswax ini kan dia bukan bahan kimia yang berbahaya. Karena barang-barang kami ya seperti yang diketahui bersentuhan langsung dengan makanan. Jadi tidak boleh dengan pernis, dengan bahan-bahan kimia yang bersentuhan makanan itu merupakan bahan beracun. Jadi beeswax adalah food grade yang aman untuk makanan. Nah, setelah selesai baru kita grafir dengan laser panas brand kami. Nah, itu adalah tahapan-tahapan proses produksi untuk satu jenis gelas dari kayu ulin. Apa dampak sosial? Saya rasa saat ini anak kayu kita ada sekitar 25 orang karyawan yang mempunyai tugas berbeda-beda. Jadi dari mulai pengrajin, tukang pengrajin bikin satu karya, finishing, marketing, sampai dengan yang pegang media sosial, itu kita ada. Totalnya kurang lebih 25 orang. Kemudian kegiatan rutin yang kita lakukan, kita sering buat workshop ya, workshop dalam arti pelatihan. Tujuannya adalah satu, memberikan keterampilan skill kepada masyarakat sekitar untuk mengelola limbah kayu ulin. Jadi pertama kali saya pindah dari Jawa ke sini, itu saya merasa resah karena banyak sekali limbah-limbah kayu ulin yang tidak terpakai. Sayang sekali. Padahal di luar negeri, ulin itu, produk yang dari ulin itu sangat dihargai, bahkan harganya juga tergolong mahal gitu. Jadi kita memberikan skill ini tujuannya ada dua. Yang pertama sosial, kita ingin, karena dari limbah ya, kita ingin masyarakat sekitar itu punya skill. Yang kedua itu untuk bisnis kita. Jadi peserta pelatihan, setelah kita bekali skill, kita ajari semuanya, terkadang kita juga terlalu banyak orderan, kita bingung. Jadi peserta pelatihan itu kita bekerja sama untuk kita ajak bekerja bareng-bareng. Jadi beberapa produksi seperti sendok dan garpu itu kita subkan, sudah bukan anak kayu lagi yang bikin. Kalau dulu awal mula bikin sendiri sendok garpu. Semakin kesini, semakin kita sering melakukan edukasi ke masyarakat dan bikin workshop. Peserta pelatihan yang ikut workshop kami sudah mempunyai skill dan kita kasih kerjaan, kita subkan. Jadi untuk sendok dan garpu, sumpit juga, itu kita sekarang sudah nggak produksi lagi. Jadi ada beberapa pemuda di Aranio, di Kalimantan Selatan juga, yang kita subkan pekerjaan ke sana, tentunya dengan kualitas yang kita
kontrol juga ya. Jadi ada QC sendiri. Kalau kualitasnya bagus kita terima, kalau misalkan reject ya kita kembalikan lagi untuk diperbaiki. Nah baru nanti finishingnya yang tadi saya sebut proses amplas dan melapisi beeswax itu di anak kayu, di workshop anak kayu. Tapi kerjanya tetap di workshop teman-teman yang ada di daerah terbagi. Kemudian apakah anak kayu juga melakukan penanaman kembali? Ya, kita melakukan penanaman. Kita anak kayu berdiri kita sudah ikut beberapa komunitas ya, komunitas hobi kayu, komunitas yang pecinta hutan dan lain sebagainya. Kita ikut serta dalam menanam bibit kayu ulin. Tapi namanya pohon ulin ya, unik sekali karena dia, kalau saya yang nanam rasanya yang panen bukan saya atau anak saya, tapi cucu saya. Kenapa? Uniknya kayu ulin adalah usia pohon 100 tahun dia baru dapat lebar 50 cm diameter pohon. Bayangkan, limbah-limbah kayu ulin, tunggul-tunggul ulin yang gede-gede itu, yang 1 meter itu, dia tumbuh berapa ratus tahun, berapa ribu tahun. Dan konon, pada waktu zaman Belanda, penjajahan, Belanda bikin mega proyek bantalan rel kereta api di Jawa. Sepanjang itu bantalannya adalah kayu ulin. Yang di Jawa nggak ada pohon ulin. Semuanya dieksploitasi dari Kalimantan, dikirim ke Jawa untuk jadi bantalan, dan sampai sekarang masih dipakai, berdiri 350 tahun lebih berdiri, meskipun sebagian sudah diganti dengan beton ya, bantalan rel kereta, tapi kualitas kayu ulin tidak diragukan. Bangsa asing, bangsa Eropa, Belanda pun menyadari bahwa ironwood, kayu besi adalah kayu yang spesial, yang dimana semakin kena air dia semakin kuat, semakin keras, dan tidak dimakan rayap. Sedangkan kayu lain kalau taruh di air usia 5 tahun dia lapuk, jabuk, rusak. Sedangkan ulin semakin keras. Nah itu keistimewaan kayu ulin. Nah kita tentunya bangga hidup di Kalimantan Selatan. Kita juga terus melakukan penanaman untuk bibit-bibit ulin yang baru. Tantangan terbesar ya, saya rasa sebagai pengusaha itu berirama ya, artinya tantangan itu selalu ada dan berganti-ganti. Setelah kita melalui tantangan itu, ada lagi tantangan baru yang datang. Nah, jadi saya rasa tantangan terbesar adalah tantangan yang merubah diri kita menjadi lebih bagus dan lebih baik. Saya rasa ya, jadi saya tidak mengkotakkan tantangan yang mana yang terbesar buat saya. Jadi tantangan apa yang membuat saya berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih arif, menjadi lebih bijak, itu yang saya anggap tantangan yang baik, yang besar. Contohnya adalah seperti kelangkaan kayu ulin. Seperti visi misi kita di awal, bahwa kita tidak memproduksi dari log kayu ulin yang utuh, atau membalak hutan, atau merusak hutan. Jadi dari kayu limbah. Ternyata setelah kita terjun langsung di bisnis yang bahan bakunya dari limbah, sangat banyak sekali limbah-limbah kayu ulin. Sisa tunggul-tunggul ulin yang ditebang nenek moyang kita 350 tahun yang lalu, yang tadi kita bicarakan bantalan rel, itu masih banyak sekali di hutan. Contoh kecil, kalau saya jalan ke daerah Tanjung, daerah Jaro, kalau kita terjun masuk langsung ke hutan, tunggul ulin itu kalau boleh dibilang sejauh mata melihat, sejauh mata memandang, tunggul-tunggul ulin yang ditebang 350 tahun itu masih kokoh berdiri, masih ada. Nah, kebiasaan nenek moyang kita itu menebang 50 cm dari permukaan tanah. 50 cm dari permukaan tanah. Kalau kita beruntung, kita gali, itu bisa sampai 1 meter, 1,5 meter. Nah, itu yang kita manfaatkan sampai saat ini. Bisnis ini berjalan. Jadi limbah itu sebagian dari proses produksi pengrajin yang lain, tapi sebagian besar sebenarnya kita itu mengambil dari tunggul-tunggul sisa tebangan masa lampau yang tidak rusak, tidak lapuk meskipun kehujanan, kepanasan. Nah, justru kualitas kayu ini sudah kering, sudah bagus, sudah keras, tinggal kita proses menjadi sebuah kreasi yang bagus, punya storytelling. Nah, itu soal bahan baku. Kemudian tantangan yang lain seperti pemasaran. Ya, kita berada di era digital di mana kita saat ini memasarkan juga dengan digital. Saya punya cita-cita siapapun yang belanja
produk ulin atau anak kayu, saya punya cita-cita itu bisa harganya sama seluruh Indonesia, Nusantara. Kalau misalkan di Banjarmasin saya jual harga 50.000, saya berharap di Papua juga 50.000. Nah, itu tantangan yang saat ini kita masih mau godok, gimana caranya orang Papua beli produk kayu ulin harganya sama seperti di Banjarmasin. Tentunya ongkir adalah tantangan yang jelas di depan mata. Tetapi kalau saya mempunyai satu gerai di kota-kota besar, di pulau besar, misalkan di Makassar kita punya satu cabang untuk ulin, tentunya ongkos kirimnya akan murah dari Makassar ke misalkan ke Manado. Saya berpikir itu. Jadi tantangan menurut saya ke depan, 10 tahun ke depan, planningnya adalah kita buka cabang gerai atau workshop atau galeri di setiap kota-kota besar, sehingga penyebaran kreasi kayu ulin tidak hanya disebar hanya di Kalimantan saja, tapi bisa dinikmati seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri dengan harga murah dan ongkos kirim yang minimal. Itu tantangan yang sedang cita-cita juga yang sedang kita godok sampai dengan hari ini. Saya usia 37 tahun. Di 37 tahun ini saya sudah melewati 2 krisis. Yang pertama krisis ekonomi tahun 98, dan yang kedua adalah COVID-19. Di mana tahun 2020 itu usaha saya baru berumur 2 tahun. Sekitar 2-3 tahun. Nah, kita diwajibkan untuk berkarya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tetapi waktu itu lockdown. Jadi saya merasa agak susah bekerja karena kita harus memulangkan beberapa karyawan. Bagaimana tidak? Karena ketika kita bekerja harus berkerumun, harus berkumpul di dalam satu workshop, kemudian kita bekerja dengan supplier kayu dan lain sebagainya. Itu kita nggak bisa gerak. Kita diwajibkan untuk dapat penghasilan, tapi kerja nggak bisa. Nah, itu saya merasa sekitar 3-4 bulan kita nggak ada pemasukan. Bisnis kami turun, terjun payung, bahkan ya terjun drastis. Kita nggak ada pemasukan, dan saya berpikir anak kayu adalah produk idealis waktu itu. Semua yang beli produk di kami harus mereknya anak kayu. Nah, itu yang berubah. Ketika COVID datang, saya tidak lagi idealis dengan brand anak kayu atau ulin. Setelah kita membuka ruang, banyak karyawan-karyawan di luar sana yang dipulangkan, kemudian mereka lebih kreatif, jualan home decor dari rumah, dari online, dan lain sebagainya. Sehingga waktu COVID kita membuka program namanya agen, toko, dan reseller. Agen, toko, dan reseller. Jadi siapapun boleh pesan di anak kayu dengan mereknya sendiri-sendiri, brandnya sendiri-sendiri. Tidak harus idealis mereknya anak kayu atau ulin. Nah, dari situ saya belajar bahwa tidak melulu idealis harus brand kita. Yang penting cuannya, yang penting duitnya, yang penting bisa kita bayar karyawan dan anak istri kita. Nah, ketika ada pesanan brand merek lain, di mana di situ dikelola oleh anak muda yang lebih pinter marketingnya, anak milenial yang lebih luas jaringannya, dia bisa menjual dari Sabang sampai Merauke dengan total omset yang besar. Kenapa tidak? Kita maklun. Maklun artinya mereka memproduksi kerajinan kayu dengan merek mereka selain anak kayu, dan mereka bisa menjual produk itu lebih bagus dari kami, lebih banyak kuantitinya dibanding anak kayu. Sehingga kami sadar bahwa krisis COVID 2019 itu mengajarkan kami untuk tidak terlalu idealis di bisnis kayu ini. Itu satu momen di mana saya merasa hampir putus asa karena 4 bulan kita tidak dapat pemasukan, sedangkan kita harus merumahkan beberapa karyawan. Tetapi itu momen yang tidak mungkin saya lupakan, karena titik balik saya merasa lebih bergairah untuk berbisnis, ya, tidak lagi melalui idealis satu brand, tapi kita berkolaborasi bagaimana bisnis ini bisa tumbuh dan hidup. Industri kayu saat ini sangat baik menurut saya, sangat bagus. Cuma yang bikin resah adalah regenerasi siapa yang mengerjakan masa depan. Kita tahu bahwa di Eropa, siapa yang tidak tahu pengrajin jati Jepara, mebel Jepara. Di sana banyak sekali orang dari luar negeri yang mempercayakan itu pada Indonesia untuk memproduksi mebel.
Kemudian plywood, banyak sekali perusahaan-perusahaan plywood dari Indonesia. Kemudian karya-karya seperti kerajinan kayu ulin ini. Jadi saya optimis sekali, kerajinan kayu, kerajinan kriya di masa depan Indonesia tetap memegang peranan. Tetapi yang saya bikin resah adalah generasi sekarang itu kadang tidak terlalu minat dengan kriya kayu. Kalau kita mau survei beberapa sekolah seperti SMK, sedikit sekali yang mengambil jurusan perkayuan. Lagi-lagi yang diambil adalah IT. Memang benar, teknologi informasi saat ini memang sangat bergejolak ya, jadi sangat asik sekali untuk diikuti. Tapi kayu pun saya rasa perlu untuk diminati. Kalau kita lihat jurusan IT, jurusan perhotelan, jurusan manajemen, jurusan selain perkayuan ya, itu marak sekali diminati, banyak yang ingin masuk ke sana. Tetapi saya lihat di kriya kayu, kadang satu jurusan itu satu kelas orangnya hanya 6 siswa, 10 siswa. Nah, terjadi degradasi, terjadi penurunan minat pada gerasi kayu-kayu. Kalau seperti kami ini usia-usia 37-40 tahun, misalkan 20 tahun mendatang, kalau tidak ada regenerasi yang meneruskan minat dari kriya kayu ini siapa? Nah, itu yang saya khawatir. Kalau untuk gejolak kriya kayu di dunia saat ini, saya rasa Indonesia masih tetap pegang peranan ya. Itu tadi, siapa yang meneruskan? Nah, saya harap ini juga ada peran ya dari masyarakat, dari pemerintah juga, bagaimana menumbuhkan minat untuk bekerja kriya kayu. Karena rasa-rasanya kalau tukang kayu itu orang pandang sebelah mata kadang, tidak melihat dari efek domino ke belakangnya. Padahal kalau dari segi nominal, dari segi penghasilan ya tidak buruk juga. Nah, kenapa tidak difokuskan kriya kayu ini untuk bisa lebih tumbuh dan berkembang? Bedanya apa karya kami dengan yang ada di luar sana? Yang pasti bahan bakunya. Kalau untuk bentuknya, saya rasa semua orang bisa bikin kalau ada mesinnya, kalau ada alatnya, kalau ada kemauan. Tapi bahan baku kayu ulin ini hanya terdapat di Borneo saja, tidak ada di benua lain. Jadi kayu ulin itu hanya di Kalimantan, Sabah, dan Sarawak yang notabene masih satu rumpun sama kita, satu pulau juga. Kemudian ada sebagian kecil di Filipina. Jadi kayu ulin itu adalah nilai plus untuk kami memproduksi dari bahan baku tersebut, karena tidak ada di tempat lain, bahkan di Jawa tidak ada kayu ulin. Kalaupun ada pasti dikirim dari Kalimantan. Kedua, finishingnya, kalau dari anak kayu kita tidak memakai bahan kimia beracun, karena semua barang-barang kami itu bisa bersentuhan langsung dengan makanan seperti mangkok, sendok, garpu, piring, dan lain sebagainya. Maka kita finishingnya menggunakan bahan finishing yang food grade, yang ramah untuk makanan, tidak beracun dan bisa dikonsumsi untuk bayi. Nah, kemudian yang ketiga adalah kualitas dari finishingnya. Jadi finishing yang tadi selain tidak beracun, kita bisa memproduksi satu karya itu dengan detail, dengan telaten, karena kita sudah menggunakan mesin, kita sudah computerized juga, sudah menggunakan CNC dan computerized ya. Saya rasa itu, jadi kita masih bisa bersaing dengan dunia luar. Momen terberat, sulit yang pernah dialami, saya rasa momen terberat adalah kita tidak bisa mengontrol diri ya. Jadi tidak bisa menahan diri, karena saya berpikir kita sebagai pebisnis, saya kadang mikir bisnis yang sudah ada aja belum selesai, kita udah mau bikin bisnis itu, bisnis ini, bisnis, jadi macam-macam yang kita pikirkan. Rasa-rasanya manusia itu kebanyakan keinginan. Nah, tidak terkecuali saya. Jadi hawa nafsu yang ingin menguasai itu, bisnis ini itu, nah itu yang kita mau redam. Jadi saya rasa kalau kita bisa mengalahkan diri saya sendiri, itu akan lebih baik.
Karena beberapa kali kita coba bisnis A, B, C, D dan gagal, kehilangan duit, kehilangan relasi, kehilangan teman, itu sering sekali. Bisnis lain kayu ya, kita mau bikin usaha A dengan teman bahkan teman sahabat ya, teman akrab, sudah jalan bisnisnya kita dihianati, bisnisnya hilang, kehilangan duit, kehilangan teman pula. Yang sebenarnya kita kalau mau bersabar, mau menahan diri, tidak mengikuti hawa nafsu untuk bikin bisnis A, B, C dan ingin menguasai dan sebagainya, rasa-rasanya itu juga tidak akan terjadi ya. Bikin kita kecewa adalah kita kehilangan itu secara finansial dan secara pertemanan. Nah, saat ini kita sedikit membatasi, kecuali 8 bulan yang lalu ya. Jadi ada anak kayu ini kita mau coba merambah ke F&B, food and beverage, yang masih ada hubungannya dengan kayu ulin. Kita bikin sebuah cafe shop di mana namanya juga ada nyerempet-nyerempet ulinnya juga, namanya Kopi Ulin. Karena desain interior dari cafe tersebut berbeda dengan kafe-kafe yang ada di luar, karena di situ ada terpampang beberapa karya kerajinan kayu ulin yang kita jual di tempat cafe shop tersebut, dan interiornya berupa kayu. Nah, itu yang mungkin menjadi pembeda. Tapi sebenarnya itu bukan kita ingin merambah, karena menyalurkan hobi suka masak dari istri ya. Istri saya kebetulan suka masak, jadi kita menyalurkan hobi supaya itu tersalurkan dan dapat penghasilan lain selain kayu. Kata orang bijak kan, jangan taruh telur di keranjang yang sama. Kalau telur keranjangnya jatuh, yang satu, yang lain masih ada telurnya. Jadi seperti yang saya cerita tadi, jadi beberapa pengalaman bisnis yang gagal, bangkrut, kemudian ditinggal teman dan lain sebagainya, itu merubah cara pandang kita, merubah cara gaya bisnis kita, dan merubah beberapa proses yang sebelumnya berjalan dan saat ini tidak. Jadi kita lebih menahan diri dalam hal apapun ya. Dalam hal yang paling kecil saja, belanja untuk kebutuhan perusahaan, itu kadang kita rem sedikit apa yang tidak perlu. Apa yang nanti perlunya sekitar 6 bulan ke depan, kita nggak perlu belanja sekarang, dan lain sebagainya. Itu merubah banyak hal. Dan kita lebih aware ya terhadap relation. Jadi saat ini di Anak Kayu kita lebih fokus pada sumber daya manusianya. Kita lebih kekeluargaan dibanding pertama kali Anak Kayu didirikan. Jadi sistem di Anak Kayu sekarang lebih mengutamakan tumbuhnya sumber daya manusia. Yang kita adalah dalam satu lingkup keluarga besar Anak Kayu, di mana kita saling membutuhkan, kita saling menguntungkan, dan kita saling berkolaborasi untuk mencari nafkah yang halal. Nah, itu yang menjadi landasan kami supaya bisnis ini tetap jalan, karena basicnya adalah keluarga besar, meskipun kita tidak sedarah ya. Kemudian apakah ada barang atau karya yang hadir dari kejadian-kejadian yang kita lalui, contohnya kesedihan, ditinggal teman, atau kebangkrutan? Kalau karya rasanya tidak ada ya. Kalau saya lebih cenderung melampiaskan itu ke makanan. Jadi kalau ada masalah apa gitu, sambil saya cari solusinya sambil makan. Jadi rasa-rasanya bikin coffee shop ya, Kopi Ulin ini ada hubungannya juga. Karena kalau saya stres atau lagi ngurusi kerjaan yang nggak beres, itu ya sambil makan di kafe sendiri. Filosofi hidup 1x4 ya, sesuai dengan yang disampaikan Rasulullah ya. Jadi sebaik-baiknya orang itu kan yang paling bermanfaat untuk orang lain. Jadi kami pun berusaha semaksimal mungkin untuk, meskipun nggak sama, mendekati minimal. Jadi dari 25 karyawan itu kita berusaha maksimal untuk selalu berbuat baik. Dalam arti sebenarnya, berbuat baik dalam arti sebenarnya. Jadi terkadang rezeki kita itu bukan dari perbuatan yang kita lakukan. Terkadang kita berbuat baik kepada orang lain, ternyata orang lain ini dekat atau doanya diijabah, kan bisa jadi. Jadi rezeki itu datangnya dari mana-mana. Sehingga saya punya filosofi yang tadi disampaikan sama seperti yang disampaikan Rasulullah. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat. Jadi semaksimal mungkin kita upayakan untuk jadi orang yang baik, yang bermanfaat untuk orang lain, untuk lingkungan, untuk sekitar. Saya rasa itu
Itu juga berpengaruh untuk bisnis saya juga ya. Kalau kita sering melakukan workshop, kita sering menularkan skill, kita tidak takut kalau misalkan kita ajari orang itu nanti punya bisnis yang sama seperti kita. Enggak, saya berpikir justru malah kita bermanfaat untuk sekitar, sehingga itu nantinya suatu saat entah kapan itu akan kembali ke diri kita. Ya, semoga yang saya sampaikan ini benar. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, kita upayakan yang terbaik.